Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Husna. Saya mahasiswi Universitas Daya Nusantara Tanjung Duren, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan presentasikan mata kuliah pengantar akuntansi yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang sendiri di sini yang dimaksud adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan penutupan saldo. Karakteristik perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang di sini yaitu satu, usaha yang dilakukan membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua, kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi itu ada 3. Yang pertama, menggunakan akun persediaan barang dagang. Yang kedua, ada perhitungan harga pokok penjualan. Yang ketiga, laporan laba rugi dapat membentuk single step secara langsung dan multi step secara tidak langsung. Untuk transaksi perusahaan dagang di sini memerlukan bukti. Untuk bukti transaksi perusahaan dagang di situ yaitu ada 3 syarat. Yang pertama itu syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Yang kedua yaitu transaksi perusahaan dagang. Yang ketiga persediaan barang dagang. Contohnya seperti kwitansi di tabel berikut ini. Untuk akun-akun perusahaan dagang sendiri itu ada 8. Yang pertama yaitu akun persediaan barang. Untuk mengetahui persediaan barang itu beberapa jenis dan beberapa produk itu harus memiliki akun persediaan barang. Yang kedua yaitu akun pembelian. Untuk pembelian harus ada pembukuan, karena pengeluaran itu juga harus catat untuk laporan tahunan ataupun laporan pajak. Yang ketiga yaitu akun daftar pembelian dan pengurangan harga. Biasanya customer ataupun kita sebagai customer ataupun supplier, biasanya ketika membeli barang yang tidak layak untuk dipakai, biasanya dia akan mengadakan retur dan pengembalian dan pengurangan harga. Yang keempat yaitu akun potong pembelian. Yang kelima yaitu akun beban angkut pembelian. Yang keenam akun penjualan. Akun penjualan pun harus ada, karena kita menjual suatu barang itu harus tercatat secara pembukuan. Karena buat laporan tahunan itu memerlukan untuk pemasukan kita seberapa dan kita akan mengetahui laba rugi tersebut. Yang ketujuh yaitu akun daftar penjualan dan pengurangan harga. Begitupun kita sebagai penjual, pembeli pun jika merasa tidak puas dengan barang yang ia terima atau cacat, biasanya dia juga akan melakukan retur barang. Yang ke-8 yaitu akun potong penjualan. Untuk tahap pencatatan yaitu melalui beberapa tahap. Biasanya dari transaksi itu melalui jurnal khusus atau jurnal umum. Biasanya jurnal khusus itu melalui pembelian, pengeluaran kas penjualan, penerima kas, buku besar, neraca saldo, dan kertas kerja. Untuk pengelompokannya sendiri, transaksi pada jurnal khusus ada beberapa, yaitu jurnal khusus itu biasanya pengelompokannya transaksi ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Pencatatan transaksi pada buku besar pembantu dan utama, yaitu buku besar pembantu. Bentuk buku besar pembantu dapat berbentuk kontrol dan stafel. Yang kedua itu biasanya fungsi buku besar pembantu itu tujuannya untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis atau kewajiban. Buku besar utama yaitu kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang menggunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Biasanya dia akan menggunakan tabel seperti berikut ini untuk mencatat tanggal transaksinya, mencatat jenis transaksinya, mencatat nomor akun besar pembantu, mencatat akun yang didebit, mencatat akun yang dikredit, dan mencatat sifat dan selisih debit dan kredit, bahkan mencatat saldo akhir agar tahu laba rugi dan yang akan kita terima setiap tahunnya.
Untuk tahap pengiktisaran sendiri yaitu memakai neraca saldo. Untuk akun neraca saldo biasanya itu menggunakan tabel seperti ini. Dia memerlukan nomor kolom akun diisi dengan nomor akun yang dikutip angkanya. Yang kedua, tabel kedua memiliki kolom nama akun diisi dengan nama akun yang dikutip angkanya. Kolom debit ini diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo debit, dan kredit ini jenis akun yang saldonya bersifat kredit. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang kedua itu jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian persediaan barang untuk sistem perpetual. Yang keempat itu jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Akun ikhtisar laba rugi itu biasanya seperti ini. Dia menggunakan single step dan multi step, secara langsung dan secara tidak langsung. Biasanya seperti itu. Tabel berikut ini memperlihatkan contoh untuk ikhtisar laba rugi secara single step dan multi step. Untuk tahap pelaporan, biasanya mereka akan melalui beberapa tahap juga, yaitu yang pertama, harga pokok penjualan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal neraca, laporan arus kas, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembali. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang sendiri di sini, yaitu dia akan melalui perputaran. Biasanya itu melalui transaksi terlebih dahulu. Dia akan membuat jurnal, posting ke buku besar, lalu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dia akan menjadi neraca saldo setelah penyesuaian, dan dia akan berbalik melalui laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik, dan melalui transaksi lagi. Seperti itu, akan melalui siklus yang berputar seperti itu. Untuk akuntansi sendiri di sini dia melalui beberapa tahap untuk menjadi buku besar neraca saldo. Biasanya dia akan digunakan ini untuk laporan tahunan, laporan SPT tahunan, atau bahkan laporan pajak, PPh yang diperlukan itu seperti itu. Biasanya ini sangat bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan yang berjenis besar, yang biasanya PT. CV pun ada, cuman dia tidak terlalu besar, dan PD pun juga terlalu besar. Dia biasanya akan lebih spesifikasi ke PT, ke perseroan terbatas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.